guys, kenalin aku Aziza Naila, presenter Mugaru. Hari ini aku mau TV dulu guys, dengerin ya. SMP Muhammadiyah Tigawaru, sekolah para juara. Kamu pengen bertakwa, berkarya, dan berprestasi? Ya Mugaru dong tempatnya. Jangan salah pilih sekolah ya guys. Mugaru adalah sekolah yang diakui terbaik, bukan ngaku-ngaku terbaik. Ingat, sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia. Dan hari ini hari Jumat, yang pastinya hari ini hari yang sangat cerah ya, dan sangat baik untuk memulai pelajaran pada hari ini. Nah, tapi saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani sama seorang penyiar yang kondang. Ini jebolan dari Jakarta ini ya. Ini ada Pak Arul. Wes, Pak Arul ini semakin hari ini semakin kelihatan tampan ya, kelihatan fresh. Wes, luar biasa. Pokoknya kalau ngomong Pak Arul ini tidak lepas dari 3 hal, yaitu tampan, fresh, dan smart. Wes. Iya, Pak Arul, gimana kabarnya Pak Arul? Alhamdulillah baik, sehat Pak Nur. Oke, dan ini pastinya Pak Arul sudah sarapan ini? Sudah. Oke, sekarang kita mau ngomong tentang sarapan favorit Pak Arul. Makanan favorit dan sarapan favorit. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Arul ini sarapan favoritnya apa? Kalau bicara tentang makanan, dari kecil itu saya suka makanan yang namanya soto. Baik soto ayam maupun soto daging itu adalah makanan favorit saya, asalkan tidak makan siti. Iya. Jadi soto ini mungkin bukan Pak Arul aja, saya ini suka Pak Arul. Nah, ini Bu Nani juga suka kayaknya soto. Iya, luar biasa. Jadi beliaunya sudah di atas guys. Dan kalau saya ini sukanya itu yang paling utama Pak Arul. Paling utama itu kalau sarapan itu nasi pecel, karena nasi pecel ini tidak ada dimanapun ya. Dan soto pun mungkin adanya hanya di Indonesia Pak Arul. Di Singapura nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Iya, nasi pecel nggak ada. Kata siapa hidup di luar negeri itu enak? Karena apa? Karena nggak ada warkop, nggak ada soto, nggak ada pecel dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Arul, soto yang paling enak Pak Arul, ini di mana Pak Arul? Ini mungkin bisa direkomendasikan ke Mugaru Lapor semuanya. Ya. Kalau untuk soto ayam itu saya sukanya soto yang dari Lamongan. Jadi kalau ada soto yang mana labelnya soto ayam Lamongan, wah itu saya tertarik. Kalau soto daging itu soto Madura. Jadi kalau soto daging asli Madura itu saya tertarik. Jadi rata-rata enak. Jadi soto ayam buatan orang Lamongan atau dari Lamongan itu enak. Soto daging juga dari Madura itu enak. Nah, kalau di daerah Waru ini saya itu sukanya soto ayam yang ada di jalan atau pabrik paku ke timur, mungkin jalan Brigjen Katamso. Itu soto ayam Sartika. Iya, soto ayam Sartika ini saya pernah nyoba Pak Arul, dan itu memang luar biasa ya, karena pelayanannya itu cepat, kemudian pelayannya itu ramah-ramah, kemudian rasanya itu pun juga mantap. Porsinya Pak Arul, ini porsinya ini untuk seperti kita ini Pak Arul, ini sangat pas ya, porsi-porsi kuli gitu. Iya. Nah, kemudian ada jeroannya. Wis ben iki ngomong ke panganan-panganan ini bagi yang belum sarapan biar ngiler ya, biar nanti selera makannya itu semakin meningkat. Nah, ada jeroannya, kemudian ada kerupuknya. Tapi di sana Pak Arul, di sana itu bukan cuma soto ayam toh, macam-macam Pak Arul. Ada penyetannya juga. Pak Arul sudah mencoba penyetannya nih? Ya, alhamdulillah sudah Pak Nur. Pada waktu itu siang hari saya ngajak, kalau nggak salah Pak Rizal itu, ngajak Pak Rizal karena saya paginya itu sudah makan soto. Jadi kalau makan soto lagi siangnya itu saya bosen. Lebih baik saya coba menu yang lain yang ada di situ. Ada
ayam goreng, ada bebek goreng, ada pecel lele, dan pada waktu itu saya pesen ayam goreng. Ya, rasanya memang mantep Pak Nur. Oke, jadi kalau setiap hari di Glenteng soto, ayo pagi soto, siang soto, sore soto. Nah ini kan juga membosankan Pak Rul ya. Ya baru sak senengi soto pasti pasti pengen yang lain. Nah kan banyak menu Pak Rul, banyak menu. Nah sekarang pertanyaannya Pak Rul, Pak Arul ini merasa sangat senang, merasa sangat happy. Nah itu ketika sarapan soto bersama siapa? Tentunya sarapan soto bersama keluarga, sama istri, sama anak, itu bersama-sama, maka itu rasanya sangat menyenangkan. Selain kenyang, kita juga bisa menjalin kebersamaan. Apalagi sotonya itu kasih sambal yang pedes, sehingga kita kadang sampai ngiler-ngiler itu karena saking pedesnya itu. Oke, kalau Pak Arul kan sama keluarga dan tentunya kita semuanya sama Pak Arul. Saya juga Pak Arul. Nek iso iku keluarga kecil, keluarga besar diajak semua. Jadi ini apa namanya warungnya ini di booking ya, di booking dan untuk makan sekeluarga. Oke, kalau sarapan ini soto Pak Arul ya. Kalau makan siang Pak Arul, ini Pak Arul ini sehari makan berapa kali nih? Saya sih ngikuti alur aja Pak Nur ya. Jadi saya ngikuti yang nama, kalau orang bilang itu makan itu idealnya 3 kali, pagi, siang, sama sore atau malam. Jadi saya ngikuti itu. Tapi kadang sampai 4 kali kalau ada yang ngasih. Jadi ngikuti 3 kali aja. 3 kali itu saya kira cukup, pagi, siang, dan sore atau malam itu. Karena idealnya itu 3 kali biar kita tetap pagi kita mau menjalankan aktivitas diawali dengan sarapan, otomatis kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik, tidak sampai kelaparan atau kita nggak kuat menjalankan aktivitas karena belum sarapan. Siangnya juga gitu, kita masih aktivitas, maka kita suplai tubuh kita dengan makanan. Yang ketiga yang malam hari itu, karena rata-rata kalau malam hari itu gampang sekali lapar Pak Nur. Jadi habis maghrib itu makan malam. Nah jam 9, jam 10 itu terasa lapar lagi Pak Nur. Oke. 3 sampai 4 kali Pak Arul ini. Kalau saya ini mentok itu 3 kali. 3 kali itu pun kalau ada. Nah, kadang-kadang itu kan kita lapar Pak Arul. Ini nggak ada yang dimakan. Ini kan jadi masalah juga. Jadi makan makanan yang sehat dan tentunya seperti di pelajaran buku pelajaran itu Pak Arul. 4 sehat, 5 sempurna. Itu dan 6 kayaknya Pak Arul ya. 6 toyibah. Halalan toyibah. Wes luar biasa. Ini kalau ada, kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada ya seadanya itu, ada roti dimakan, kemudian ada kacang dimakan. Kalau nggak ada sama sekali gimana? Ya air putih. Saya ini belum sarapan Pak Rul. Saya ini baru sarapan air putih dan air putih itu sangat menyehatkan. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang kuliner Pak Rul, ini kan 3 sampai 4 kali. Nah, ini kan berpotensi Pak Rul, berpotensi menimbulkan penyakit. Ya. Biasanya kan begitu. Jadi penyakit diabetes misalnya ya. Penyakit diabetes itu kan karena pola makannya salah dan terlalu banyak asupan makanan ke tubuh kita, tetapi pengeluarannya untuk mengeluarkan energi ini kan berkurang. Nah, ini gimana strateginya Pak Rul? Makan 3 sampai 4 kali enak-enak, 4 sehat 5 sempurna tapi tidak menimbulkan penyakit. Iya Pak Nur, makan itu kalau bisa ya kita berusaha untuk tidak hanya kenyang. Jadi tidak hanya kenyang. Misalnya kalau kita cuma kenyang aja, misalnya makan nasi, lauknya misalnya tempe, tahu, sambal cukup tapi kenyang. Nah, tapi kalau bisa jangan hanya kenyang saja. Jadi makanan kita itu harus ada gizinya, kita makan makanan bergizi, banyak nutrisinya. Itu kita berupaya seperti itu. Tapi kalau faktanya kita tidak mencukupi, ya kita harus bersyukur saja. Kita wajib bersyukur apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, terkait dengan penyakit itu kan memang penyakit itu menurut saya itu karena ada satu pola makan yang salah, kurang olahraga,
dan pikiran kita kalau sering kali galau atau memikirkan sesuatu yang tidak selesai, akhirnya akan mendatangkan penyakit. Tapi kita awali kalau makanan itu ya paling tidak kita berusaha untuk menghindari makanan yang mengandung kolesterol banyak, makanan yang bisa menimbulkan asam urat, atau makanan yang cepat saji. Makanan cepat saji itu seringkali orang bilang itu kurang baik untuk kesehatan kita, maka kita harus berusaha untuk menghindari makanan tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, makan 3 kali, lalu kita juga harus beraktivitas, berolahraga. Tapi kalau kita makan lalu setelah itu tidur, makan tidur, nah itu akan mendapatkan paling tidak penyakit itu akan mudah datang di dalam tubuh kita. Oke, jadi ketika antara yang masuk ke dalam tubuh kita sama energi yang keluar itu tidak seimbang, itu kan menimbulkan penyakit. Kesimpulannya seperti itu, Pak Rul, ya. Nah, penyakit itu kan macam-macam, guys. Jadi penyakit yang paling sering ditemui itu kan penyakit diabetes, Pak Rul. Nah, salah satu ciri dari diabetes itu kalau pagi, Pak Rul, pagi itu ngantuk gitu loh. Nah, ini perlu dicurigai, apalagi kalau misalnya tidurnya cukup jam 8 malam sampai jam 4 sampai 4 lebih 6, itu kan waktunya subuh ya, itu sudah cukup. Tetapi jam 8 jam 9 itu sudah ngantuk, Pak Rul. Ini tanda-tanda, Pak Rul, tanda-tanda diabetes. Lain halnya ketika memang melean semalam nggak tidur, itu namanya ya ngantuk-ngantuk biasa. Tetapi kalau tidurnya cukup dan masih ngantuk, berarti ini gejala-gejala diabetes. Dan diabetes ini luar biasa, Pak Rul. Apanya? Ini Pak Abi ini, Pak Ali sudah senyum-senyum ini sama Pak Uzi ini. Nah, kalau ngantuk di pagi hari itu diabetes. Ini kan menurut saya, Pak Rul, ini sebenarnya fakta atau apa namanya, hoax? Ya, saya sendiri tidak bisa menyimpulkan kalau ini fakta atau hoax karena saya bukan seorang dokter. Ya, paling tidak saat kita selesai sarapan, kita melanjutkan mulai aktivitas, dan kalau ngantuk datang itu biasanya kita tidak ada aktivitas, Pak Nur. Jadi jam 9 pagi kita ngantuk karena mungkin pada waktu itu kita tidak ada aktivitas yang dilakukan, kita santai duduk atau dengarkan musik atau nonton TV, itu akhirnya mendatangkan rasa ngantuk. Saya sendiri ya pernah mengalami hal seperti itu, tapi saya berpikir positif aja. Saya berpikir positif, insya Allah badan saya, tubuh saya sehat. Kalau saya berpikir negatif, ini saya ketakutan ini kena diabetes atau gimana ini, saya akhirnya dari rasa takut itu akan mendatangkan penyakit. Maka saya berpikir positif aja, berpikir positif saja. Kalau insya Allah badan saya sehat, dan saya juga jarang ngetes. Saya misalnya pergi ke apotik yang misalnya ngetes gula darahnya berapa, asam uratnya berapa, kolesterolnya berapa. Saya tidak seperti itu, saya pasrah pada Allah. Oke, jadi kalau menurut Pak Harul ini kan kita tidak bisa menyimpulkan, Pak Harul. Nah, ketika saya menyampaikan kalau ngantuk pagi-pagi itu diabetes, sebenarnya itu untuk ini aja, Pak Harul, untuk apa? Nakut-nakutin anak-anak supaya nggak ngantuk. Oke, kalau makanan itu kalau makanan yang berlebih kemudian energi yang keluar itu sedikit, itu kan berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, sekarang ini Pak Harul, kalau saya lihat ini Pak Harul ini kan makannya kan 3-4 kali dan banyak-banyak, bener Pak Harul ya? Banyak-banyak. Tetapi Pak Harul, kok badannya segini-gini aja? Nah, ini yang perlu saya tanyakan, ini gimana Pak Harul? Ya, sebenarnya saya ingin mempunyai tubuh yang ideal, ya tidak gemuk, ya tidak kurus, jadi sedang-sedang aja. Tapi kalau makan kita banyak, porsi makan kita pagi, siang, sore
itu makannya banyak, tapi tubuh kita ya wis tetap segini-segini aja. Ya kita berusaha untuk bersyukur saja. Yang penting sehat. Yang penting sehat, karena sehat itu lebih utama. Sehat itu sangat penting bagi kita. Karena meskipun kita punya banyak uang, tapi kalau tidak sehat kita tidak bisa memanfaatkan uang itu karena kita sakit. Oke, saya setuju sekali Pak Arul. Ketika ada orang yang banyak uang tetapi apa-apa tidak boleh makan, orang yang sakit itu, misalnya minum aja dibatasi setengah botol satu hari, padahal kan kalau habis olahraga itu kan harus minum yang banyak, tapi nggak boleh. Makan juga dibatasi, mangan lombok gak oleh, mangan ayam bakar gak oleh, mangan bebek goreng gak oleh, padahal hartanya itu banyak Pak Ru, banyak. Seandainya dipakai untuk beli ayamnya itu, jangankan ayamnya, sak gerobake, sak wong-wonge dituku loh iso, tetapi nggak boleh kan, segitu sayangnya Pak Ru. Ya memang kesehatan adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita sehat, kita jangan lupa saat kita sakit. Jadi saat kita sehat, kita berupaya untuk semaksimal mungkin menjaga kesehatan kita, melakukan aktivitas yang baik, dan tidak lupa untuk bersyukur. Karena memang saat kita sehat itu kita bebas, misalnya ingin makan apapun yang kita mau, uang ada, insya Allah tercapai atau keturutan. Tapi kalau uang banyak lalu kita nggak sehat, mau beli ini takut nanti sakitnya malah parah, mau beli itu takut nanti misalnya gula darahnya meningkat, ya serba salah. Yang terpenting paling tidak kita harus berusaha untuk sehat, bersyukur pada Allah, itu salah satu kuncinya. Oke guys, jadi kesimpulannya ini kita ini makan enak atau tidak itu yang penting sehat ya. Makan 4 kali 5 kali kurus atau gemuk itu tidak jadi masalah. Yang paling penting itu sehat. Nah, yang tahu keadaan diri kita ini kan kita sendiri. Apakah kita ini sedang baik-baik saja atau tidak, itu kan diri kita sendiri. Kalau misalnya dirasa badan ini terasa antep, terasa glieng-glieng, oh ini pasti ada yang konslet gitu baru. Berarti mungkin bisa jadi karena makanan itu. Maka pesannya hati-hatilah untuk mengkonsumsi makanan. Kadang-kadang makanan yang halal itu belum tentu thayyibah. Jadi minum es Pak Arul itu halal, tetapi belum tentu thayyibah bagi orang-orang yang terkena penyakit flu misalnya. Jadi nggak boleh juga gitu loh. Mentang-mentang halal, wah ini halal, tapi kan belum tentu thayyibah kan begitu. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Maka bijaklah dalam makan. Gitu Pak Rul ya. Ini temanya ini makan Pak Rul ini. nyerempet sampai kesimpulannya makan. Oke. Karena ini kita sedang menantikan apel pagi ini nanti bersama Ustadz Haris ya. Ini akan Pak Rul akan membaca surat Al-Kahfi seperti biasanya, dan nanti akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Dan akhirnya saya Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap, dan Pak Arul, guru bahasa Inggris yang paling keren, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.